Halo semua, apa kabar harimu? Kali ini aku akan membahas video seputar dunia teknologi. Apakah kamu tahu perusahaan Apple? Apakah kamu memakai produknya? Di sini aku akan merangkum sejarah terbentuknya perusahaan ini dari nol, sampai dengan kejayaannya menjadi perusahaan raksasa teknologi, dan menjadikan Apple sebagai perusahaan paling berpengaruh di dunia. Yuk simak video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya, agar kamu mendapatkan info-info menarik lainnya dari Top Feed Trending. Siapa yang tidak mengenal Apple? Brand teknologi dengan produk elektronik ini laris di pasar dunia, dan mudah ditemukan di sekitar kita. Apple didirikan oleh pria bernama Steve Jobs dan rekannya Steve Wozniak. Stephen Paul Jobs atau dikenal dengan nama Steve Jobs, lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Selama beberapa tahun, Apple memproduksi komputer-komputer baru yang memiliki antarmuka pengguna grafis inovatif seperti Macintosh pertama, tahun 1984. Iklan produk Apple mendapat banyak pujian karena komunikasi yang uniknya. Namun, harga produknya yang mahal dan perangkat lunak yang sedikit menjadi sumber perpecahan antara petinggi perusahaan. Pada tahun 1985, Wozniak keluar dari Apple dan Steve Jobs mengundurkan diri. Steve Jobs memboyong sejumlah karyawan Apple dan mendirikan perusahaan baru pada tahun berikutnya, yang bernama Next. Seiring berkembangnya pasar komputer pribadi, angka penjualan komputer Apple menurun karena para pesaingnya menjual produk yang lebih murah, terutama komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Akhirnya, sang founder datang kembali, berhasil menyelamatkan Apple dari kehancuran sekaligus memberikan waktu untuk merapikan sistem operasi yang sudah ada. Apple telah memproduksi perangkat keras yang berhasil merevolusi sejumlah produk existing di pasar bahkan mampu membuat sebuah produk baru. Setelah itu, Apple terus melakukan berbagai inovasi dan menciptakan produk-produk unggulannya, yang membuat Apple menguasai pasar global. Produk yang dilahirkan Apple berupa smartphone pintar atau iPhone, AirPods, MacBook, iPad dan layanan streaming media digital. Pada bulan Agustus 2011, Steve Jobs melepas jabatannya karena masalah kesehatan. Ia digantikan oleh Tim Cook yang sebelumnya menjabat posisi Chief Operation Officer di Apple. 2 bulan setelah mundur, Jobs pun meninggal dunia. Sejak Tim Cook menjadi Chief Executive Apple, dia berusaha untuk mempertajam kiprahnya. Di bawah kepemimpinannya, Apple telah berkembang menjadi perusahaan bernilai triliunan dolar. Cook mengatakan, "Kami selalu fokus pada masa depan dan berusaha untuk merasa bahwa kami berada di garis awal, di mana Anda dapat benar-benar bermimpi dan memiliki ide-ide besar yang tidak dibatasi oleh masa lalu dalam beberapa cara." Pada 2015, Apple memperkenalkan jam tangan pintar yaitu Apple Watch. Smartwatch ini menjadi produk revolusioner Apple pertama setelah era Steve Jobs. Apple Watch menghadirkan segudang fitur dan teknologi canggih dalam ukuran dan bentuk yang seukuran jam tangan. Setahun setelah perilisan Apple Watch, perusahaan ini merilis earphone wireless yang menjadi trendsetter pada zamannya, yaitu AirPods. AirPods menjadi tren dalam menikmati musik dan inovasinya banyak ditiru oleh kompetitor lainnya. Apple melebarkan sayapnya pada layanan streaming dan berita berlangganan seperti Apple Music, Apple TV, dan Apple News Go yang tergabung dalam satu layanan Apple One. Di era Tim Cook, Apple menghadirkan iPhone seri Pro yang menghadirkan fitur dan kemampuan kamera tercanggih. Sejak saat itu, Apple terus konsisten menghadirkan lini iPhone Pro dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Apple mengumumkan akan melakukan transisi prosesor untuk komputer MacBook dari Intel ke prosesor bikinan Apple sendiri. Apple M1 merupakan prosesor buatan Apple yang memiliki efisiensi daya yang jauh lebih baik. Apple mencatatkan perkembangan pesat dalam pertumbuhan dan profitabilitas, bahkan dalam situasi ekonomi yang sulit. Saat ini kapitalisasi pasar Apple mencapai 2,6 triliun dolar atau sekitar 43.000 triliun rupiah. Ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perusahaan Apple. Memahami kebutuhan pelanggan. Apple memahami dengan baik kebutuhan dan keinginan pelanggan targetnya, serta menanamkan empati terhadap cara konsumen menggunakan produknya. Menyesuaikan diri dengan cepat. Apple mendorong karyawannya untuk mengubah dan belajar dengan cepat. Beban kerja yang berubah dengan cepat membuat karyawan tidak bosan dengan pekerjaannya.
Menghargai privasi, Apple percaya bahwa privasi adalah hak asasi manusia yang mendasar. Membawa pengalaman yang terbaik, Apple menghadirkan pengalaman pengguna terbaik bagi pelanggannya melalui perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang inovatif. Nah, itu adalah sejarah, inovasi dan kesuksesan perusahaan Apple yang telah aku rangkum secara singkat. Jika kamu tertarik dengan seputar dunia teknologi, jangan lupa komen di bawah agar aku bisa tahu apa saja informasi yang kalian inginkan.